Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Nurul selaku koordinator tim guru P5 di SMK Negeri 2. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru pengajar P5 khususnya kelas 11. Yang saya hormati narasumber kita Ibu Rifa yang sudah hadir. Terima kasih Ibu. Dan yang saya banggakan adalah seluruh siswa-siswi kelas 11 SMK Negeri 2. Alhamdulillah sudah hadir dari semenjak jam 7 pagi. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. Mudah-mudahan kegiatan P5 pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga seluruhnya bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari materi kita hari ini, yaitu materinya tentang kewirausahaan. Yang ingin saya utarakan pertama adalah marilah kita sama-sama mengucapkan syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti Zoom meeting kegiatan P5 dengan materi tentang kewirausahaan di hari Senin malam tanggal 21 November 2022 dalam keadaan sehat dan tanpa kurang sesuatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak, saya Ibu Devi, izinkan saya selaku sebagai host atau moderator untuk kegiatan P5 ini untuk memandu acara ini. Dimohon kerjasamanya kepada semua anak-anak untuk selalu tertib, kemudian dan juga untuk memutkan suara. Jadi supaya materi kita bisa terserap dengan baik kalau memang sumber suaranya hanya dari narasumber saja. Mohon kerjasamanya selama acara berlangsung. Kemudian tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung saja memulai materi kita pada hari ini tentang kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Ibu Hidayati SPD. Sebelumnya Ibu Rifa sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang dan terima kasih sudah ada bersama kami, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, Bu Desi. Terima kasih. Sebelumnya saya akan bacakan dulu profil dari narasumber kita. Hidayati ini beralamat di Jalan Sumanep, Perumahan Listrik Regensi. S1 Pendidikan Teknik Elektronika di Universitas Negeri Padang. Kemudian pekerjaan beliau sehari-harinya adalah sebagai guru produktif Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 2 Kota Bekasi, dan tugas tambahan beliau adalah sebagai staf bidang pengembangan karir siswa dan kewirausahaan. Wow, keren banget nih. Jadi tepat banget rasanya untuk materi malam hari ini tentang kewirausahaan akan disampaikan langsung oleh Ibu Rifa yang memang sudah insya Allah berpengalaman di bidangnya, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua khususnya untuk siswa-siswi kelas 11. Kita sebagai SMK 2 yang notabene adalah sekolah menengah kejuruan, kalian perlu bangga bahwa kita semua di sini berharap ketika kalian lulus nanti, kalian tidak hanya orientasinya bekerja, tapi sekarang anak SMK itu sudah mulai dengan 3M-nya, yaitu melanjutkan, kemudian berwirausaha dan bekerja. Gitu. Jadi untuk kalian yang memang nanti punya kesempatan untuk bisa menjadi wirausahawan yang profesional, ini perlu banget kalian serap semua informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rifa. Baik, langsung saja saya silakan Ibu Rifa untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Desi, Bu Roro, dan semua teman-teman Dewan Guru yang mengaku di mata pelajaran, bukan mata pelajaran ya, di bidang P5B ini, atas kesempatan yang telah diberikan.
Dan anak-anak sebenarnya kita ini materinya kita bikin santai aja ya, karena sebenarnya untuk materi kewirausahaan ini kayaknya masih ada yang boleh yang belum di mute dulu. Ardiansa, TI Industri nih. Nah, yuk biar frekuensi kita nggak berantem, oke ya? Oke, terima kasih. Nah, Ardiansa, TI Industri nih. Kok masih on lagi tuh? Tolong di mute, Kalau yang masih juga seperti ini mungkin bisa kita kick aja dari room ya Bu ya, sebagai catatan kita nanti untuk selanjutnya. Boleh Bu, boleh dianggap tidak hadir saja. Oke, baik. Baik, oke, terima kasih. Yuk bareng-bareng ya kita kerjasama supaya kelas ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan semoga apa yang kita bahas malam ini bisa bermanfaat untuk kalian nanti ke depannya. Nah ini kita sebenarnya materinya nggak berat-berat karena ini udah malam, tadi siang juga dari pagi sampai sore mungkin kalian juga udah belajar di sekolah. Nah malam ini kita lebih ke sharing aja kali ya, lebih ke sharing. Karena sebenarnya untuk materi pelajaran kewirausahaan sebenarnya kan kalau kelas 11 itu udah ada mata pelajarannya sendiri, benar nggak ya? Udah ada ya. Sudah ada mata pelajaran apa namanya? Sebentar, maaf. Sudah ada mata pelajaran untuk PKKWU-nya gitu. Nah, jadi malam ini kita hanya sekedar review, kemudian apa namanya mengingat kembali, kemudian saling berbagi pengalaman sampai hari ini, sampai dengan saat ini sejauh mana apa namanya kegiatan kewirausahaan yang sudah kalian lakukan atau mungkin yang sudah kalian pelajari. Nah, mungkin hanya ngobrol-ngobrol, tapi ngobrolnya tentunya harus bermanfaat dan berdaya guna, gitu ya. Oke. Nah, Bu Desi boleh dibantu di share materi kita, Bu Desi? Ya, baik Ibu. Ya, apakah sudah terlihat Ibu dan yang lain? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, jadi oke. Jadi yang akan kita obrolin malam ini adalah tentang apa sih dan bagaimana seorang entrepreneur itu, gitu ya. Oke, Bu Desi, kita next, Bu. Ya. Nah, sebenarnya entrepreneur ini udah bukan kata-kata yang baru ya, bukan kata-kata yang asing kita bagi kita semua. Artinya kita udah sering banget dengar tentang apa sih entrepreneurship gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara artinya, harfiahnya, entrepreneur itu atau wirausahawan itu adalah seseorang yang memiliki ide kreatif dan dapat menciptakan suatu produk baru untuk peluang usaha, kemudian dapat dipasarkan ke konsumen. Artinya produk yang tadi berasal dari ide kreatifnya dia, itu bermanfaat untuk orang lain, sehingga dibutuhkan orang, yang artinya ketika itu ditawarkan di pasaran, maka ada orang yang akan membelinya, ada konsumennya, gitu ya. Dan selain itu mempunyai daya saing terhadap kompetitor yang sama, mungkin bidang produk dengan yang dia ciptakan tadi. Jadi kata kuncinya, kalau untuk seorang wirausahawan, yang harus dia punya minimal punya ide kreatif, kemudian atau bisa menciptakan suatu produk, atau bisa melihat peluang usaha, atau bisa juga dia memasarkan produk tersebut ke konsumen, atau mempunyai daya saing atau daya kompetitornya dengan pihak-pihak lain. Nah, minimal salah satu dari, kalau di sini kalau kalian lihat di layar, itu poin-poin penting itu ditulis dengan warna merah. Ya, ditulis dengan warna merah. Jadi minimal seorang entrepreneur itu punya salah satu dari kata-kata yang diwarnai merah tersebut. Apakah harus punya semua? Enggak harus sih. Salah satu pun sudah cukup untuk membuat seorang itu punya modal menjadi entrepreneur, seorang wirausahawan.
Kalau punya semua gimana? Akan lebih baik. Berarti peluang dia untuk sukses di bidang ini akan lebih gede gitu. Nah, terus kenapa sih harus menjadi seorang entrepreneur atau kenapa harus menjadi seorang wirausahawan? Yang pasti banyak banget manfaatnya ketika kita mempunyai usaha dan dengan usaha itu kemudian kita layak disebut sebagai seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan. Yang pertama, yang pasti nih ya, seorang entrepreneur itu dia dapat menjadi seseorang yang mandiri secara finansial. Mandiri secara finansial itu artinya kita nggak tergantung lagi loh masalah keuangan dengan orang lain, termasuk orang tua kita sendiri. Terus mungkin nggak Bu, kalau saya kan masih siswa, masih kecil lah ibaratnya, semua kebutuhan hidup saya aja masih jadi tanggung jawab orang tua. Mungkin nggak sih saya bisa mandiri secara finansial? Jawabannya mungkin banget, sangat-sangat mungkin. Ya, nah nanti ini akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya nanti. Lalu yang kedua, apalagi alasannya atau keuntungannya? Bebas menciptakan berbagai ide kreatif untuk mengembangkan usaha di bidang tertentu dan bisa sukses di pasaran. Jadi artinya gini, kalau kita menjadi pengusaha dan usaha itu adalah milik kita sendiri, artinya kita nggak kerja sama orang lain loh ya. Kita nggak kerja sama orang lain, tapi usaha ini benar-benar kita yang menjalankan sepenuhnya ide kita yang punya, walaupun kecil tapi kita ownernya, kita pemiliknya, gitu. Nah, ketika kita punya ide, maka kita bebas menuangkan kreativitas kita, menuangkan ide-ide kita tanpa dibatasi oleh keinginan dan kepentingan pihak-pihak lain di dalam usaha menjalankan usaha tersebut. Nah, jadi kita bebas deh. Ini usaha kita bebas berkreasi sesuai kreativitas yang kita punya. Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga, dapat merealisasikan hobimu menjadi sebuah usaha yang menguntungkan. Gitu. Yang paling nyenengin itu adalah hobi yang kemudian menghasilkan uang. Jadi senangnya double. Ya. Kita menjalankan hobi kita aja kayaknya udah seneng banget gitu kan. Udah happy banget lah, udah bahagia banget bisa menjalankan apa yang kita suka, bisa melakukan apa yang kita senangin. Apalagi ditambah dengan udahlah kita senang menjalankan hobi kita, hal-hal yang kita suka, terus datangin duit juga, mendatangkan hasil juga. Nah, ini happy-nya jadi double juga, ya. Nah, jadi itu 3 poin, 3 hal yang membuat kita, kenapa sih saya harus jadi seorang wirausahawan atau wirausahawati? Kenapa saya harus menjadi seorang entrepreneur? 3 ini yang menjadi alasan kita. Gitu ya. Nah, next Bu. Oke. Nah, ada beberapa tipe dari seorang entrepreneur ini. Yang pertama adalah tipe yang dikategorikan atau disebut dengan penemu. Wow. Penemu itu yang kayak gimana tuh orangnya? Jelek ya stadionnya. Jelek stadionnya. Ayo, ini frekuensi Ibu tabrakan sama yang siapa ini? Frekuensi siapa? Boleh di-mute dulu ya. Biar yang dengerin nggak pusing. Oke. Aji dukung mana, Ji? Nah, Aji, matiin dulu, Ji. Boleh, Ji, di-mute dulu, Ji. Kakak Inggris Haji Iran. Nah, kakaknya Aji, boleh di-mute dulu? Oke, terima kasih. Nah, tipe yang pertama itu adalah penemu. Penemu ini adalah seseorang yang memiliki konsep, ide baru, metode untuk menciptakan suatu produk yang bermanfaat dan dapat dipasarkan. Artinya kalau dapat dipasarkan, yang bisa merasakan manfaat itu bukan cuma si penemunya aja, tapi orang lain ternyata juga terbantu dengan hasil penemuannya itu. Maka udah bisa dipastikan tuh temuan yang dia dapatkan itu akan bisa dijual di pasaran. Nah, ini tipe entrepreneur yang pertama, yaitu tipe penemu. Lalu yang kedua, tipe inovator. Nah, tipe inovator ini seseorang yang menerapkan sebuah teknologi atau metode untuk memecahkan masalah dalam bisnisnya. Nggak hanya dalam bisnisnya sih sebetulnya. Selama seseorang itu mempunyai mampu menerapkan sebuah teknologi atau metode baru, dan metode baru itu yang dia terapkan itu dapat memecahkan masalah dari produk sebelumnya. Contohnya gini, misalnya
kamu misalkan jual, yang paling gampang apa ya? Misalkan yang kamu jual itu adalah brownies misalnya, ya kan, produknya brownies. Terus kamu adalah seorang tipe inovator. Kamu akan pelajari, tipe inovator ini akan mempelajari brownies apa sih yang udah ada di pasaran. Oh, ternyata brownies yang ada di pasaran itu yang rasanya begini, begini, begini. Tipenya yang seperti apa di data. Lalu si tipe inovator ini akan melakukan inovasi terhadap produk yang sudah ada, yang inovasi itu akan berbeda dari brownies-brownies yang udah ada di pasaran. Mungkin dia akan berikan topping yang berbeda dari yang sudah ada. Misalnya kalau brownies yang contoh nih ya, misalnya brownies yang udah ada di pasaran sekarang rata-rata warnanya coklat gelap atau hampir kehitaman. Nah, mungkin saja seorang inovator ini dia bisa bikin brownies dengan warna lain. Nah, itu contohnya ya. Nah, itu tipe inovator. Lalu yang ketiga, entrepreneur dengan tipe marketer. Kalau marketer ini seseorang yang mengidentifikasikan kebutuhan pasar, kemudian dia memenuhi kebutuhan pasar tersebut dengan produk yang baru atau yang dia ciptakan sendiri. Jadi tipikalnya itu adalah tipikal yang membaca peluang dari kebutuhan pasar. Ini sekarang pasar lagi apa nih kebutuhannya? Misalnya kayak kemarin pas kita 2 tahun ke belakang kemarin kita diuji dengan pandemi COVID ya. Tiba-tiba yang tadinya orang pakai masker itu hanya kalau berkendara mungkin motor atau sepeda, kalaupun jarak jauh itu sepedanya, hanya orang-orang itu yang orang-orang tertentu saja yang menggunakan masker. Tiba-tiba karena ada pandemi, lalu muncullah peraturan pemerintah bahwa semua orang harus menjaga jarak dan menggunakan masker salah satunya. Nah, sehingga ketika itu masker menjadi satu kebutuhan, ya menjadi satu kebutuhan. Tipe marketer dia akan mempelajari ini. Oh, ternyata sekarang itu orang lagi butuhnya, pasar tuh lagi butuhnya masker. Maka dia akan cari atau akan ciptakan atau buat masker sesuai dengan yang distandarkan oleh pemerintah. Contohnya seperti itu. Ya, jadi tipe marketer ini adalah tipe yang membaca kebutuhan pasar. Lalu kebutuhan pasar itu dia penuhi. Nah, lalu tipe yang keempat adalah pengamat. Nah, tipe pengamat ini seseorang yang menggunakan kesempatan untuk mencari peluang dan keuntungan sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan yang dia inginkan. Jadi dia mengamati situasi, lalu situasi itu dia manfaatkan, untuk mendapatkan keuntungan sebaik-baiknya. Ya, nah itu kurang lebih 4 tipe entrepreneur yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita ketahui. Tinggal kita nanti lihat, oh ternyata saya ini cocoknya atau lebih cenderung bakat minat saya ke tipe entrepreneur yang mana. Apakah saya penemu atau saya senangnya inovasi atau saya tipe marketer atau justru pengamat. Ya, yang manapun tipemu, yang pasti kamu bisa berpeluang sama besarnya untuk menjadi sukses sebagai seorang entrepreneur. Nah, next Bu Desi. Oke. Nah, nilai yang perlu dimiliki oleh orang entrepreneur itu apa sih? Yang pertama, kreativitas itu udah pasti, ya. Kemampuan kreativitas ini adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan beda dari yang sudah ada. Nah, lalu yang kedua adalah inovatif. Inovatif ini merupakan kemampuan untuk melakukan dan mengaplikasikan sesuatu yang baru dan berbeda. Lalu yang ketiga, berani mengambil risiko, tapi tentu saja berani mengambil risikonya itu bukan nekat. Ya, berani mengambil risikonya itu tentu sudah dengan perhitungan yang matang. Lalu yang berikutnya, yang keempat, memiliki etika bisnis, artinya memahami nilai dasar yang harus dipegang oleh seorang bisnis itu kayak apa sih, ya. Kemudian kegiatan bisnis yang akan dia lakukan itu dia jaga reputasi usahanya. Nah, kemudian yang kelima, bertanggung jawab. Ini udah pasti. Ya, memiliki kegigihan untuk meraih tujuan bisnis dan bertanggung jawab penuh terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Seorang pelaku usaha kalau udah nggak bertanggung jawab, dijamin satu putaran kegiatan wirausahanya tutup langsung usahanya. Ya, kalau seorang itu tidak bertanggung jawab. Makanya kita sering banget lihat nih, Ibu yakin deh kalian pasti pernah lah minimal pernah belanja online, terus
ketika kalian belanja online, ketika memutuskan untuk beli suatu barang di sebuah toko, apa yang kalian lakukan sebelum mesen? Ayo, boleh dibuka mic-nya. Amati dulu, Bu. Mengamati, yang diamati apa nih? Ulasan nilai. Nah, Pokoknya. itu dia. Betul. Ya, rata-rata kita pasti yang kita lihat itu, ini rating tokonya kayak gimana nih? Bagus nggak? Terus ulasan orang-orang, review orang-orang, komentar orang-orang, pendapat orang-orang yang sudah pernah belanja di toko itu kayak gimana? Gitu kan ya? Nah, kalau si pemilik toko itu, si penjual itu mempunyai rasa tanggung jawab yang bagus, itu bisa dipastikan rating tokonya akan bagus, ya, pelanggannya akan banyak. Beda dengan orang yang nggak bertanggung jawab, yang asal produknya kejual, nggak peduli nanti hasilnya akan seperti apa, diterima oleh konsumennya, maka dijamin nih toko yang model begini nih, 1 kali putaran tutup tokonya. Ya, nah jadi itu 5 nilai yang perlu banget untuk dimiliki oleh seorang entrepreneur. Oke, kita lanjut. Next, Bu. Nah, supaya kita bisa menjalankan bisnis kita dengan baik, hal yang paling utama yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita menjalankan bisnis itu adalah bikin perencanaannya. Ya, bikin perencanaan bisnisnya. Jadi jangan asal langsung hajar, langsung jalan, nggak bagus hasilnya nanti. Ya, tapi akan lebih baik kalau kita membuat sebuah perencanaan. Ya, perencanaan bisnis untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, kita lihat perencanaannya seperti apa. Kita lihat next. Nah, yang pertama, kalau kita membuat perencanaan, maka komponen-komponen, ada 6 komponen yang harus kita minimal ya, minimal 6 komponen ini harus kita lalui tahapan-tahapannya. Apa itu yang 6 itu? Yang pertama, membuat deskripsi bisnis. Lalu yang berikutnya, melakukan riset pasar, membuat strategi pemasaran, kemudian membuat rencana manajemen dan operasional, kemudian menerapkan proses, dan menghitung estimasi biaya. Kamu mendengar istilah-istilah ini jangan pikirannya langsung berat, wah ini mah kayak perusahaan nih. Nggak gitu juga sebetulnya penerapannya. Ya, bisa kita sederhanakan sesuai dengan kondisi kita masing-masing saat ini ketika kita akan memulai sebuah usaha. Ya, nah seperti apa penjelasannya? Kita lihat slide berikutnya. Oke, nah yang pertama tadi adalah membuat deskripsi bisnis. Yang nama itu berarti kita nyeritain, menjabarkan. Ini bisnis yang mau kita jalankan itu kayak apa sih, ya kan? Terus hal pertama yang perlu dilakukan untuk memulai sebuah bisnis itu memang menjelaskan mengenai bisnis yang akan kita jalankan ini. Jadi orang bisa melihat, begitu orang baca perencanaan bisnismu, maka orang bisa tergambar peluang usaha ke depannya dari bisnis yang akan kamu jalankan itu seperti apa. Ya, nah apa sih gunanya kita bikin deskripsi bisnis ini? Tujuannya itu yang pasti adalah setiap orang yang terlibat dalam bisnismu, ya, yang pasti nih kalau ketika kita menjalankan sebuah usaha, kita nggak akan bisa berjalan seorang diri, nggak bisa sendirian. Kita pastinya mau nggak mau sebagai makhluk sosial, manusia itu akan butuh orang lain. Begitu juga dalam kita menjalankan bisnis kita. Nah, setiap orang yang terlibat dalam bisnis itu, termasuk investor mungkin ya, dapat mengetahui rencana, ide, dan gagasan dari bisnis yang akan kamu jalankan dalam jangka panjangnya nanti akan seperti apa. Nah, itu tujuan kita bikin perencanaan. Jadi orang lain yang baca, ketika nanti, misalnya ketika bisnis ini kita jalankan, lalu kita misalkan kekurangan modal, terus kita pengen ngajak orang lain untuk joinan bareng kita menjalankan usaha ini dalam hal misalnya joinan di modal. Nah, orang yang namanya mau joinan dalam urusan patungan duit untuk permodalan, pasti orang harus butuh diyakinkan dulu dong. Ini bisnis yang mau saya modalin ini kayak gimana nih ke depannya? Prospeknya akan seperti apa? Kalau seandainya tidak perencanaan bisnis yang kita buat itu tidak ada atau tidak meyakinkan, orang juga akan ragu mau joinan bareng kita menjalankan usaha itu, gitu ya. Nah, itu tujuan yang pertama. Lalu keuntungan yang lain setelah kalau kita membuat deskripsi bisnis itu apa? Yang pertama, usaha yang kamu jalankan nanti itu akan lebih terstruktur dan mudah untuk dipahami oleh semua pihak yang terkait.
Kalau kita menjalankan bisnis pasti kita butuh banyak banget nih relasi-relasi, rekanan-rekanan. Baik itu mungkin supplier, konsumen, atau bahkan sampai ke jasa kurir. Ya, jasa kurir. Nah, lalu yang kedua, proses bisnis yang akan kamu jalankan nanti ke depannya memiliki tujuan yang jelas. Jadi target kita memulai bisnis itu jelas mau ngapain. Saya mulai usaha ini misalkan dari nol. Target saya 6 bulan ke depan berkembangnya bisnis saya ini udah seperti apa. 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan seterusnya. Apakah kita pasti nggak mau dong ketika kita menjalankan sebuah usaha kita stagnan di situ-situ aja, jalan di tempat aja. Modalnya balik modal doang. Kita dapatnya mungkin ya nggak banyak, hanya sekedar dari usaha yang kita jalankan mungkin dapat 1.000-2.000, pasti kita juga nggak pengen dong begitu terus, ya kan? Pasti yang namanya kalau kita menjalankan bisnis, kita harus punya cita-cita bisnis ini akan berkembang, paling tidak kalau kita tetap berfokus di satu usaha bisnis saja, misalkan nih, sekarang kita jualan brownies, terus kita berharap 5 atau 6 bulan ke depan usaha brownies kita ini maju. Kalau yang tadinya kita omset kita misalkan 6 bulan pertama itu katakanlah mungkin 500.000, tentu kita berharap bisnis ini berkembang dong, nggak pengen jalan di tempat. Mungkin 6 bulan berikutnya kita harapannya adalah bisnis kita ini udah bisa jadi 5 juta dalam 1 bulan. Mungkin nggak? Mungkin banget. Bisa nggak sih siswa SMK, saya kan masih sekolah, Bu, masih siswa, bisa nggak menjalankan itu? Bisa banget, contohnya udah ada. Ya, nanti Ibu akan cerita salah satu siswa SMK gimana dia mendapatkan omsetnya 1 miliar dalam 1 tahun, dan itu real ada orangnya. Ya. Nah, sekarang next kita lihat komponen berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah melakukan riset pasar. Ini poin penting. Ketika kita membuat perencanaan, kita harus melakukan riset pasar. Jadi ketika kita berbisnis, kita nggak melakukan bisnis itu sekedar coba-coba, tapi jelas perhitungannya matang. Ya, walaupun bisnis yang kita jalankan itu atau usaha yang kita jalankan itu masih kecil-kecilan, nggak apa-apa. Ya, tetap kita lakukan riset pasar, karena dengan riset pasar ini kita akan bisa membangun strategi bisnis seperti apa nih yang efektif untuk produk yang kita pasarkan itu. Nah, terus gimana cara melakukan riset pasarnya? Yang pertama, membuat segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu artinya kita tahu persis nih, yang kita jual ini konsumennya siapa. Jangan sampai kita ngejual sepatu dewasa, tapi kita banyak jualan misalnya sepatu yang mau kita jual, kita jualan sepatu yang kita jual itu sepatu untuk orang dewasa atau remaja hingga dewasa lah ukurannya. Terus banyak banyak berpromosinya, mungkin salah satu media promosi yang sekarang banyak dipakai kan medsos ya. Tapi medsos yang kita gunakan itu misalnya medsos untuk orang-orang yang udah tua, atau justru medsos yang biasa dipakai untuk anak-anak kecil, gaya-gaya bermedsosnya juga ala-ala anak-anak kecil. Nah, itu nggak akan masuk gitu. Jadi penting kita untuk menentukan segmen pasar kita tuh siapa, konsumen produk kita ini siapa sasarannya. Nah, lalu yang kedua, menguji coba produk yang akan kamu pasarkan. Jadi kalau tadi Ibu contohkan misalkan kita bikin produk nih, produk yang mau kita buat itu contohnya kayak tadi tuh brownies. Nah, uji coba dulu brownies itu, kasih testernya dulu gitu kan. Dilakukan uji coba pasarnya. Dikasihlah testernya ke orang-orang di sekitar kita. Nah, lalu yang ketiga, menganalisis hasil dari kepuasan si konsumen yang sudah mencoba produk yang tadi udah kita lakukan uji cobanya itu, didata. Ya, kita data hasilnya nanti dari kepuasan, dari komentar-komentar atau dari review pelanggan yang sudah mencoba produk kita. Nah, lalu yang keempat, melakukan pengumpulan data dari hasil riset yang sudah dilakukan di tahap 1, 2, dan 3 tadi. Ya. Nah, jadi kalau kita udah melakukan riset pasar, kita tahu persis nanti siapa market kita, terus bagaimana cara kita berpromosi, terus gimana cara kita mencapai konsumen. Nah, insya Allah itu akan lebih mudah kalau kita sudah melakukan riset pasar ini. Nah, lanjut ke komponen yang berikutnya. Yang ketiga, membuat strategi pemasaran. Nah, alurnya adalah
melakukan segmentasi pasar seperti yang tadi di poin sebelumnya, kemudian mengetahui target konsumen untuk produk yang kamu pasarkan, lalu yang berikutnya memiliki strategi pemasaran yang tepat. Jadi untuk membuat strategi pemasaran ini, acuan kita tadi adalah di poin yang kedua tadi, yaitu dengan melakukan analisis pasar gitu. Nah, gimana cara membuat strategi pemasarannya? Yang pertama, melakukan analisa untuk mengetahui keunggulan, kelemahan, dan peluang dari produk yang kita buat atau dari produk yang akan kita tawarkan ke pasar tadi. Ya, dengan kita mengetahui keunggulan kita, kekuatan kita, kelemahan kita, dan peluang kita ke depannya seperti apa, itu akan membuat kita bisa membuat strategi yang lebih efektif gitu. Terus yang kedua, mencari keunggulan dan kelemahan dari produk kompetitor lainnya. Penting banget untuk kita, jadi jangan kalau kamu nanti punya atau ketemu kompetitor, pesaing, jangan dihindari, jangan lari, jangan kabur. Ya, justru kompetitor itu sebetulnya tempat kita belajar, ya tempat kita belajar, cari tahu keunggulan mereka tuh apa, kelemahan produknya apa. Nah, dengan kita mempelajari kelemahan dari produk kompetitor kita, itu peluang kita untuk berinovasi. Produk kita sama nih, sama kompetitor kita kan, produk kita sama. Kita pelajari kelebihan dia apa, kelemahan dia apa. Nah, dari kelemahan dia, itu akan jadi peluang untuk kita meningkatkan mutu produk kita. Gitu. Jadi jangan takut bersaing, ya, jangan takut, jangan dihindari, jangan dimusuhi kompetitor itu. Oke ya, tapi kompetitor itu justru tempat kita untuk belajar meningkatkan kualitas diri kita dan produk kita. Nah, selanjutnya yang keempat. Ini. Oke, next Bu Desi. Oke. Nah, yang keempat adalah rencana manajemen dan operasional. Nah, manajemen dan operasional ini meliputi nanti menentukan sistem produksinya akan seperti apa. Misalkan kayak tadi nih, misalkan kita bikinnya tadi yang Ibu contohin depan brownies. Nah, manajemen dan operasional kita mau dijalankannya kayak apa? Apakah brownies ini kita bikin ready dulu semua, kita buat dulu lalu baru kita pasarkan, atau kita bikin si brownies itu berdasarkan permintaan konsumen. Jadi sistemnya sistem PO. Orang pesan baru kita bikinin. Kalau nggak ada pesanan ya berarti kita nggak bikin. Kalau kita nggak bikin ya berarti kita tidak melakukan kegiatan usaha, berarti kita nggak akan mendapatkan keuntungan, gitu kan? Nah, jadi dari 3 poin sebelumnya itu nanti akan membantu kita menentukan manajemen dan operasional seperti apa yang tepat untuk bisnis yang akan kita jalankan, gitu. Nah, terus menentukan penggunaan bahan baku untuk produk kita, lalu menentukan tugas dan tanggung jawab dari seluruh pihak manajemen yang ikut andil atau menentukan tugas dan tanggung jawab semua personil yang terlibat dalam menjalankan usaha kita ini seperti apa. Lalu yang keempat, menetapkan prosedur kerja. Jadi kalau setiap orang sudah kita tentukan, si A bertugas sebagai apa, si B sebagai apa, si C sebagai apa, lalu tugas dan tanggung jawab A, B, dan C tadi bagaimana. Nah, itu akan bisa kita wujudkan dalam bentuk prosedur kerja, ya akan lebih mudah. Lalu yang kelima, menyusun anggaran operasional bisnis. Nah, tujuan dari manajemen dan operasional ini adalah untuk menciptakan kinerja bisnis yang baik dan berkelanjutan. Pastinya kita pengennya bisnis itu berkembang, tumbuh dan berkembang, ya, bisa berkelanjutan. Jangan mati gitu. Kan kadang-kadang ada tuh bisnis yang sifatnya musiman. Ketika musimnya udah lewat, terus dia udah tutup gulung tikar. Nah, harapan kita bisnis yang akan kita jalankan tuh nggak seperti itu. Pun mungkin misalnya kita dalam menjalankan bisnis itu memanfaatkan musiman. Musim rambutan, kita jualan rambutan. Musim durian, kita jualan durian. Nggak masalah, objeknya berganti, tapi kita tetap berwirausaha. Itu yang ya. Nah, kemudian memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kalau kita membuat perencanaan untuk manajemen dan operasional, manajemen itu kan artinya gimana kita menjalankan usaha kita nih. Nah, kita dengan membuat manajemen yang terencana, kita akan bisa menganalisa si A yang bekerja sama dengan kita nih, orang-orang yang bekerja sama dengan kita, misalnya si A ini punya kelebihan di mana? Dengan kelebihannya itu dia cocok di posisi apa dalam bisnis kita. Begitu juga dengan si B, si C, dan seterusnya. Jadi kita bisa mempelajari
kelebihan dan kelemahan orang-orang yang bekerja bersama kita menjalankan bisnis ini, dan kita bisa menempatkan mereka di posisi yang tepat. Yang harus kita ingat, nggak ada manusia yang sempurna, ya. Tapi justru dengan ketidaksempurnaan masing-masing orang, maka orang-orang itu bisa saling bersinergi untuk menjalankan perencanaan yang lebih sempurna, gitu. Jadi jangan nyari orang yang sempurna untuk menjalankan, saya nggak bisa menjalankan usaha ini, Bu. Saya belum ketemu orang yang bisa A, B, C, dan seterusnya. Nggak akan bisa, ya. Kita nggak akan ketemu orang yang sempurna itu. Tapi kita bisa saling mensinergikan setiap orang dengan kelebihannya masing-masing. Nah, oke. Nah, kita lanjut dengan komponen yang kelima. Boleh di next, Bu Desi? Oke. Nah, yang berikutnya adalah penerapan proses. Penerapan proses ini adalah setelah kita melakukan riset, kemudian melakukan pemasaran dan rencana manajemen operasional, terus sudah saatnya kamu memulai proses produk yang akan dipasarkan. Jadi kalau tadi poin 1 sampai 4 itu adalah perencanaan. Lalu tahap yang kelima, komponen yang kelima, menerapkan proses, menjalankan apa yang kita rencanakan itu. Nah, pelaksanaan proses itu diharapkan sesuai dengan rencana usaha yang sudah kita tentukan di poin 1, 2, 3, dan 4 tadi. Ya, apa gunanya? Supaya kita dapat meminimalisir segala resiko yang mungkin terjadi selama kita menjalankan usaha ini. Gitu. Itu pentingnya kita membuat perencanaan. Nah, next. Yang keenam, nah, poin yang keenam ini adalah menghitung estimasi biaya. Ini penting sekali. Jangan sampai kita jualan asal dapat keuntungan. Kemarin saya kan reseller nih, Bu, dari agennya saya ngambil harganya 10.000. Ya udah saya jual 10.500 deh, kan udah untung 500, ya kan? Tapi kita lupa memperhitungkan bahwa untuk bisa menjual produk itu, menjual produk yang harganya kamu jual 10.500 tadi, kamu butuh transport untuk ngambil barangnya mungkin, atau butuh ongkir untuk pengiriman barang dari si agen sampai bisa kamu terima, dan seterusnya. Jadi semua pembiayaan yang timbul dalam kegiatan usaha ini itu harus dihitung secermat mungkin, ya. Nah, gimana cara menghitung estimasi biayanya? Pertama, perhitungkan biaya. Melakukan perhitungan biaya ini dengan laporan perencanaan keuangan dan laporan pengembalian modal. Terus persiapan modal. Persiapan modal itu mempersiapkan modal untuk produksi seperti persediaan bahan baku, membeli alat untuk produksi, biaya perencanaan, biaya pemasaran, dan seterusnya. Termasuk biaya operasional, atau bahkan kita harus sudah bisa memperhitungkan atau menyiapkan biaya tak terduga. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan perhitungan estimasi biaya ini dengan cermat, maka insya Allah usaha yang akan kita jalankan ini berpeluang besar untuk berkembang. Nah, dalam menghitung estimasi biaya, itu udah pasti ya, kamu butuh modal berapa, kemudian modal mentahnya untuk bahan baku berapa, terus untuk biaya pembuatan berapa, biaya operasionalnya berapa, sampai produk yang kamu jual itu diterima sampai ke tangan pelanggan, itu biaya yang dibutuhkan berapa. Itu harus dikalkulasikan, harus diperhitungkan, ya. Nah, nanti setelah produk kita itu berhasil terjual, jangan langsung senang dulu, jangan langsung euforia, oh udah dapat untung nih, terus langsung foya-foya, nggak gitu juga, ya. Karena kalau kita melakukan itu, yakin dan percayalah bahwa usaha ini kamu hanya dapat capeknya doang nanti. Ya, tapi harus betul-betul diperhitungkan. Misalnya nih, kamu menjual produk, terus dari modal yang dikeluarkan untuk satu piece produk tersebut, kamu mau ngambil rank keuntungan berapa persen? Ya, misalnya nih, kamu jual, kayak tadi contohnya, balik lagi ke brownies ya, jual brownies. Satu pak brownies, misalkan kamu jual 30.000. Modalnya untuk menghasilkan satu pak brownies itu, taruhlah mungkin 15.000. 15.000 modal, kamu ambil keuntungan 15.000 juga. Berarti kamu menjualnya 100%, ya. Keuntungannya kamu ambil 100% dari modal. Misalnya gitu.
Nah, terus dapat nih untung 15.000 setiap terjual satu piece, satu pak brownies itu, kamu harus perhitungkan berapa yang pertama kali begitu, berarti kan begitu terjual satu pak nih, kamu mendapatkan omset 30.000 dong ya. Ya kan? Menghasilkan dapat omset 30.000. Ingat omset itu adalah bukan keuntungan ya. Omset itu adalah hasil penjualan. Di mana di dalam omset itu ada modal plus ada keuntungan. Gitu. Itu namanya omset. Nah, ketika kamu mendapatkan omset, maka balikin dulu modalnya. Ingat tadi bahwa untuk menghasilkan satu pak atau satu dus brownies, satu piece brownies, kamu butuh modal dikeluarkan itu 15.000. Balikin dulu 15.000-nya. Nah, tadi kan omset kita 30.000 nih, berarti kita masih punya keuntungan 15.000 lagi. Nah, 15.000 itu dikelola dengan baik. Karena kita kan pengen nih usaha kita berkembang dong. Ya kan? Enggak misalkan awalnya kita berusaha berbisnis modalnya 100.000 sampai 5 tahun ke depan masih modal yang diputerin masih 500.000 aja atau masih segitu-gitu aja nggak ada berkembangnya. Nah itu nggak boleh. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, gimana caranya supaya modal itu bisa berkembang? Dari keuntungan yang tadi kamu dapatkan 15.000 terhadap setiap penjualan satu kotak atau satu piece brownies, sisihkan berapa persen yang akan kamu tetapkan dari keuntungan. Ingat tadi keuntungannya adalah 15.000. Dari 15.000 itu berapa persen yang akan kamu ambil untuk pengembangan usahamu. Jadi taruh itu ke dalam modal. Misalnya dari 15.000 saya mau sisihkan 5.000 untuk penambahan modal, Bu. Ingat tadi modal dari omset 30.000, kamu udah kembaliin modalnya 15.000. Lalu ditambah keuntungannya 15.000, sisanya kamu ambil lagi nih 5.000 untuk pengembangan usahamu, untuk penambahan modal. Nah, otomatis setiap kamu terjual satu piece brownies, maka modalmu bertambah 5.000. Nah, artinya setiap satu putaran, setiap terjadi omset, terjadi proses penjualan, modal menambah. Gitu. Kalau modal udah nambah, maka peluang kita untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak pun juga insya Allah akan nambah. Gitu. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan kita meluaskan sayap. Kalau hari ini saya cuma bisa jualan brownies, besok saya bisa melebarkan sayap, mungkin jualan yang lain lagi. Apa nih yang lagi booming misalkan, apa nih yang lagi disenangin, apa nih yang lagi viral misalkan gitu. Nah, kamu punya peluang untuk itu karena modalmu nambah. Jadi nggak segitu-gitu aja modalnya, gitu. Oke, nah next. Berikutnya, Bu Desi bisa dibantu? Oh. Nah, manfaat menjalankan perencanaan bisnis. Nah, jadi tadi kan kita ngomongin bagaimana membuat perencanaan bisnis dan kemudian bagaimana kita menjalankannya sampai kita membuat estimasi biaya. Nah, manfaatnya yang pertama adalah meminimalisir risiko. Dengan membuat perencanaan yang matang, dengan memperkirakan risiko yang mungkin terjadi selama kita menjalankan usaha ini, maka kita akan bisa, kalau kita bisa memperkirakan kira-kira tantangan ke depannya apa, maka kita bisa membuat antisipasi sebelumnya. Ya, atau kita bisa membuat merancang kalau nanti usaha saya mentok begini, kira-kira solusi apa nih yang akan saya lakukan. Nah, kita bisa mengatur itu kalau kita membuat perencanaan. Sehingga bisnis yang kita jalankan ini nanti bisa mengurangi risiko kerugian. Gitu ya. Lalu yang berikutnya jago bersaing dalam bisnis. Karena tadi kita dalam perencanaannya kita juga mempelajari bagaimana kompetitor, kelebihan dan kekurangan kompetitor kita, maka kita berpeluang untuk menguasai persaingan di bisnis yang kita jalankan. Lalu yang berikutnya menguasai pangsa pasar dan strategi marketing kita jadi terarah, kemudian mendapatkan keuntungan. Ini udah pasti target akhir kita itu kalau kita berwirausaha pasti adalah mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Oke, lalu selanjutnya, next, udah sih? Nah, ini yang dunia kamu banget nih sebagai generasi apa ya sekarang ini? Generasi Z mungkin ya kamu ya. Seiring dengan perkembangan zaman, kamu dapat menggunakan layanan digital untuk bisnismu agar lebih mudah dan efisien. Sekarang kita jualan itu nggak mesti punya toko offline ya, nggak mesti punya sewa toko, kelihatan fisik tokonya,
orang datang kayak kita jualan di pasar, nggak mesti begitu, ya. Tapi kita bisa memanfaatkan teknologi dengan memanfaatkan layanan digital untuk berjualan secara online. Nah, kita lihat berikutnya. Pentingnya wawasan digital untuk berbisnis. Nah, ini tambahan pengetahuan karena kedepannya sepertinya yang akan makin berkembang itu, yang akan makin maju pesat itu adalah penjualan secara online dengan memanfaatkan teknologi digital. Ya, nah apa sih layanan digital itu? Ibu rasa kalian pasti udah tahu lah. Sebagai apa namanya kita siswa di SMK, pastinya ini udah nggak asing ya. Layanan digital itu adalah layanan yang diberikan secara online. Layanan digital ini dalam bentuk e-commerce, contohnya bisa untuk produk kecantikan, elektronik, kemudian pakaian, kebutuhan rumah tangga. Nah, contoh layanan digital lainnya seperti jasa pesan antar untuk makanan, kemudian video, musik, dan lain sebagainya. Kayaknya saat ini sudah banyak sekali lini yang dijangkau oleh layanan digital ini. Bahkan kayak sekarang kita belajar nih, kita udah memanfaatkan teknologi digital. Dulu mungkin kita nggak kebayang kalau belajar itu nggak mesti harus tatap muka ketemu sama gurunya. Tapi ternyata dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan layanan digital, kita bisa memanfaatkan dengan sistem yang sekarang kita pakai. Itu salah satu contohnya. Nah, next. Oke. Nah, penggunaan produk digital gimana sih di Indonesia sendiri, kemajuannya seperti apa? Penggunaannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan penggunaan layanan digital di Indonesia itu sebenarnya memang semakin pesat. Ya, kita nggak bisa kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman, nggak bisa ngikutin kemajuan teknologi, maka kita yang akan tertinggal. Ya, nah di Indonesia sendiri pertumbuhannya sangat pesat tuh. Total ada sekitar 21 juta konsumen digital selama pandemi tahun 2020 dan tahun 2021 kemarin. Ya, jadi semasa pandemi itu layanan digital itu meningkat dengan pesat penggunanya. Termasuk yang tadinya kayak kita yang baru Ibu contohin. Orang yang tadinya kalau belanja masih ke pasar, sekarang udah tinggal pencet-pencet aja dari handphone, belanjaan datang. Kita tinggal bayar. Bayarnya pun nggak mesti harus kita nyodorin uang ke apa namanya ke penjualnya, tapi kita udah bisa menggunakan berbagai macam layanan keuangan secara digital. Ya. Nah kalau kita lihat 96% pengguna telah menggunakan layanan digital. Lalu 72% pengguna baru produk digital saat pandemi berasal dari area non-metropolitan. Kalau awalnya nih, pengguna jasa layanan digital itu umumnya orang-orang di kawasan perkotaan, maka 72% ketika masa pandemi kemarin itu justru udah berasal dari area non-metropolitan. Ya. Lalu 60%-nya itu adalah penjual berencana meningkatkan penggunaan digital marketing dalam 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita lihat nih 5 tahun ke depan, 69% penjual itu berencana untuk meningkatkan penggunaan digital marketing sistemnya. Jadi bukan tidak mungkin nanti yang lebih ramai itu pasar online, bukan lagi pasar secara apa namanya kasat mata yang kita lihat fisiknya, kita datengin, kita belanja. Pasar itu mungkin tetap ada karena peruntukannya pasti ada, ya. Pasti nanti fungsi pasar yang kita jalani selama ini sejak pasar konvensional itu tentu punya market sendiri, tapi ke depannya seiring dengan kemajuan teknologi, maka pasar digital lah nanti yang akan lebih lebih pegang peranan dalam perekonomian, yang akan lebih banyak didatangi oleh konsumen. Ya, karena pasar digital dia menawarkan berbagai macam kemudahan. Nah, itu jadi penting untuk kalian nanti mempelajari seperti apa sih digital marketing itu memanfaatkan layanan digital untuk mengembangkan bisnis yang kalian jalankan nanti. Nggak masalah perkara bisnis itu masih kecil-kecilan, nggak apa-apa. Justru bisnis kecil-kecilan itu bisa menjadi besar kalau seandainya kita promosikan dengan memanfaatkan teknologi digital, layanan digital. Ya,
kita jualannya cuma di rumah, nggak buka toko sama sekali, produk-produknya, barang-barangnya kita tumpuk di rumah kita sendiri, tapi kita bisa jualan sampai ke belahan dunia manapun. Nah, itu dengan salah satunya memanfaatkan layanan digital tadi. Oke, next. Nah, perkembangan digital dan sistem belanja online. Ibu yakin deh, kamu ini semua bisa dibilang minimal 1 kali pasti udah pernah ngerasain belanja online kayak gimana, ya kan? Nah, sebelum era digital, semua kegiatan dilakukan secara offline. Seiring dengan perkembangan era digital, kemudian banyak kegiatan yang dapat dilakukan secara online, termasuk belanja, ya, termasuk belanja. Orang nggak perlu lagi capek-capek jalan ke pasar, ngeluarin tenaga, ngeluarin ongkos mungkin buat ke pasar, ngebensinin kendaraan, tapi cukup dari rumah aja, tinggal bisa pilih-pilih barangnya, terus lakukan pembayaran juga secara online, barang datang, udah tanpa kita yang belanja nggak perlu kemana. Ya, itu salah satu kemudahan yang ditawarkan. Kemudian perkembangan teknologi mendorong adanya website. Website menjadi platform awal untuk berbelanja online. Ya, nah Ibu yakin nih untuk yang kita di SMK ini udah nggak asing lah, ya, bukan makanan baru buat kita ini. Kemudian muncul media sosial. Nah, media sosial ini menjadi alternatif lain untuk berbelanja online. Banyak banget sekarang media sosial itu yang sudah mengakomodir kebutuhan untuk berjualan online, termasuk Facebook, termasuk IG dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru itu semasa pandemi kemarin, yang awalnya kita waktu TikTok baru muncul, mungkin tahunya TikTok itu hanya untuk senang-senang doang, untuk lebih banyak dipakai orang untuk joget-joget, untuk happy-happy, senang-senang, murah-murah. Tapi selama pandemi kemarin tiba-tiba orang bisa memanfaatkan TikTok itu untuk berjualan, untuk mempromosikan jualannya, dan berdasarkan riset yang dilakukan para ekonom, TikTok itu termasuk salah satu yang menjadi media promosi paling diminati, ya, yang paling banyak digunakan dan paling banyak menghasilkan. Nah, kemudian perkembangan kian pesat menghadirkan sistem belanja lebih mudah, yaitu dengan menggunakan marketplace dalam bentuk mobile. Ya, marketplace sekarang udah banyak banget, apa aja bisa dari Shopee, bisa dari Lazada, Blibli.com dan sebagainya. Banyak banget marketplace yang bahkan bukan mungkin nanti salah satu di antara kalian mungkin bisa mengembangkan marketplace sendiri. Muncul marketplace baru ala siswa SMK Negeri 2. Gitu ya. Yang penting kita selalu mengembangkan kreativitas yang kita punya dan nggak patah semangat. Jangan gampang menyerah ketika ketemu tantangan. Insya Allah kita bisa mengembangkan bisnis yang kita punya. Bahkan ketika bisnis itu kita punya dengan modal 0 rupiah. Ada mulai bisnisnya dari 0 rupiah? Ada. Ya. Nah, nanti ini kita obrolin sambil barangkali masih ada slide berikutnya, Bu Desi? Sudah habis. Terima kasih ternyata slide berikutnya. Oke. Boleh Bu Desi kalau misalkan kita mau buka tanya jawab sama anak-anak? Boleh silakan. Ya, baik. Alhamdulillah materinya sudah selesai diberikan oleh Ibu Rifa. Bagus banget materinya, paket lengkap, mulai dari entrepreneur itu seperti apa, kemudian langkah-langkah untuk membuat perencanaan bisnis, juga wawasan digital untuk memulai berbisnis, dan juga nilai-nilai atau attitude yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Dan sekarang dipersilakan kepada anak-anak yang ingin bertanya tentang materi tadi, dipersilakan untuk unmute. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana? Apa udah cukup jelas semua? Tidak ada yang ingin menanya? Bu. Boleh, silakan sebutkan nama dan kelasnya ya. Nama saya dari STI 1. Oke, silakan. Saya di sini mau nanya tentang masalah waktu, Bu. Kita ini anak sekolah ya. Terus bisa jualan apa nih? Kan nggak mungkin saya fokus jualan doang, soalnya kan saya juga sebagai siswa gitu, Bu. Belum lagi tugas. Terus gimana Bu cara mengatur waktunya biar terbagi sempurna
ganggu Bu, masa sekolah saya. Udah itu aja Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, langsung Bu Rifa bisa dijawab. Langsung dijawab Ibu ya. Oke, baik. Oh deh, keren ini pertanyaan Bagas nih. Kayaknya udah punya gambaran nih, ntar Bagas mau gimana gitu ya. Sebetulnya untuk masa waktu itu bisa kita akalin gas. Misalnya nih kita mau jualannya online. Kalau kita mau jualan online, artinya kita nanti butuh pegang handphone atau pegang laptop gitu ya. Kata kuncinya cuma satu. Di dalam hal apa? Misalnya kita jadwalin nih gas. Pasang jadwal, misalnya kamu nanti akan pegang handphone, mengelola bisnis onlinemu itu, jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, kandangin tuh waktunya. Misalnya, kita sekolah nih, kamu dari jam pagi nih, sampai jam 4 misalkan, baru nyampe rumah misalnya nih, kan kita sampai setengah 4 ya, kalau hari-hari biasa normalnya. Nah, taruhlah mungkin nyampe rumah. Nah, itu kamu atur waktunya. Dari kegiatan rutin seperti itu, kamu mau mengelola bisnis online itu di jam berapa nih? Nah, lalu jam onlinemu itu di jam berapa gitu maksud Ibu? Tetapkan jam onlinemu di jam sampai jam berapa jam onlinenya. Nah, informasikan itu ke konsumenmu. Gimana cara menginformasikannya? Banyak caranya. Misalnya ketika Bagas berpromosi di media sosial nih, misalkan boleh aja kan kita sampaikan di situ kita misalnya kayak gitu. Jadi diinformasikan dengan bahasa yang enak dan menarik. Jadi orang tahu, oh ketika mereka nggak langsung kita respon, mereka paham nih bahwa kita jam online-nya nanti adalah di jam sekian sampai jam sekian. Dan ketika kita udah bikin aturan jam online kita itu jam berapa, patuhi. Gitu. Ya, kita bikin jadwalnya, kita patuhi. Disiplin dengan jadwal yang udah kita bikin. Gitu, Gas. Iya Bu. Bagaimana Bagas? Udah cukup terjawab ya pertanyaannya. Tinggal gimana atur manage waktunya aja ya Bu Rifa berarti ya. Betul, betul. Kita manage waktunya sebaik mungkin gitu. Nah, ketika waktu itu sudah kita atur, ya dimanfaatkan, fokus Gas. Jangan sampai kita udah bikin aturan untuk mengelola bisnis, kita mau 2 jam setiap hari misalnya. Nah, harapannya di 2 jam itu jangan mengerjakan yang lain, tapi fokus dengan pengelolaan bisnis yang akan kita jalankan itu gitu. Jadi jangan disambi-sambi. Itu. Jadi fokus satu-satu. Insya Allah kalau kita fokus, hasilnya pun akan maksimal. Gitu. Apakah ada yang masih bertanya? Sebetulnya ini kita udah di limit waktu Bu, udah 1 jam lebih. Apakah oke. lempar pertanyaan lagi atau kita stop nanti kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut mungkin bisa langsung ngobrol-ngobrol sharing sama Bu Rifa di sekolah ya, tatap muka langsung. Boleh Bu. Boleh silakan. Ibu, insya Allah Ibu saya standby di ruang guru TEI. Oke. Atau nanti kalau misalkan pengen ngobrol-ngobrol ya bisa lah nanti. Insya Allah masih di SMK 2, insya Allah pasti ketemu. Oke. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas pemaparan materinya. Sehat selalu buat Ibu. Sama-sama Bu Desi. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, pasti bermanfaat. Dan sekarang kita sudah berada di ujung acara. Untuk mungkin saya mau kasih kesempatan kepada Bu Roro, ada yang ingin disampaikan mungkin mengenai penugasan dan juga mengenai absensi untuk malam hari ini sudah bisa di-share ke kolom chat. Iya, Bu Desi. Sekali lagi terima kasih Bu Rifa yang sudah meluangkan dan sharing ilmu kepada kita khususnya kelas 11. Di mana materi ini berkaitan dengan hasil dari karya kalian berkaitan dengan melukis di atas gerabah dan membuat batik jemputan. Mudah-mudahan ilmu dari membuat jemputan serta melukis di atas gerabah itu merupakan ide awal dari kreativitas kalian sehingga kalian bisa termotivasi untuk lebih bisa berwirausaha, menghasilkan sendiri dari karya sendiri yang nantinya bisa menjadi peluang bisnis bahkan menjadi income kalian di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Benar Bu Roro. Saya juga udah lihat beberapa hasil siswa
yang melukis di gerabah, batik jumputan, itu bagus-bagus banget loh, keren-keren, cakep-cakep hasilnya. Dan itu berpotensi untuk mempunyai nilai ekonomis. Ya, jadi mudah-mudahan dengan ditambahnya ilmu berwirausaha malam ini bisa menambah pengetahuan dan juga motivasi buat kalian untuk lebih semangat dalam nanti berwirausaha, tidak hanya fokus untuk kerja. Begitu Bu Rifa, terima kasih banyak. Terus kemudian juga terima kasih kepada guru-guru P5 yang mengajar kelas 11, terutama untuk Bu Desi yang sudah bisa membimbing dan membawa kegiatan Zoom Meet malam-malam hari ini hingga dapat bisa berjalan dengan lancar. Juga terima kasih kepada semua yang kelas 11 sudah mau bekerja sama kegiatan Zoom Meet. Dan untuk penugasan pada pertemuan kali ini, silahkan kalian membuat resume dari yang dipaparkan oleh narasumber kita, Ibu Rifa, di kertas folio bergaris. Tidak lupa disertakan dengan foto kalian ukuran 5R, ditempel di kertas tersebut juga sebagai bukti kalian mengikuti kegiatan pada malam ini. Nanti silakan dikumpulkan hari Jumat ke guru mata pelajaran P5-nya masing-masing. Dan apabila bagi siswa yang PKL, itu silakan komunikasi dengan guru mapelnya masing-masing. Untuk diingatkan lagi untuk kelas 11 yang TO, ini kan sudah banyak yang kembali ke sekolah. Silakan kalian aktif kembali, termasuk juga melaksanakan kegiatan P5. Silakan kasih dengan guru P5-nya, karena untuk jurusan TO ini belum menghasilkan karya batik jumputan maupun melukis di atas gerabah. Jadi ditunggu sesegera mungkin, karena nanti di semesteran ini rapot P5 akan dibagikan bersamaan dengan rapot semester ganjil di tahun 2022-2023. Itu saja Bu Desi, Bu Rifa, sekali lagi terima kasih. Silakan Bu Desi. Mungkin untuk yang terakhir sebelum diakhiri, untuk absensinya bisa dikirim ke kolom chat sekarang mungkin Ibu, dan anak-anak untuk absensi yang sekarang ini tidak lagi diberikan oleh masing-masing guru mapel, tapi absensinya 1, nanti akan dikirim lewat kolom chat. Begitu ya Bu Roro ya? Ya, itu dia. Ini sudah ada. Ya Ibu, sebentar ya. Oke. Ini sudah diberikan. Ya. Silakan anak-anak sudah bisa melakukan absensi untuk kegiatan Zoom P5 malam ini. Kalau begitu sudah cukup semua, barangkali Bu Roro bisa kita akhiri ya Bu? Bu Desi silakan. Ya, baik. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk segala atensinya anak-anak, Bapak Ibu guru, dan juga yang paling penting ini narasumber kita yang luar biasa. Ibu akhiri pertemuan Zoom P5 malam ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan selama acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk anak-anak meninggalkan room meeting. Ibu, maaf Bu. Kok itu di absennya kok kelas 10 sih Bu, pilihan kelasnya? Itu sudah saya share ulang ya. Silakan yang belakangnya DR9 belakangnya. Oke, silakan. Screenshot itu, Bu. Silakan untuk mulai absen dan silakan boleh live dari Zoom Meet-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Roro, Bu Desi, Bapak Ibu guru, dan anak-anak semua. Pamit live ya. Ya. Silakan Bu Rifa. Ibu, ini sudah bisa saya akhiri untuk seluruhnya? Atau tunggu sampai partisipannya berkurang sampai 0? Nggak usah Bu, silakan ditutup aja. Linknya kan sudah di-share. Baik. Oke Bu. Oke Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat istirahat. Waalaikumsalam. Silakan live.